Murong Yu, pergilah dulu, jangan khawatirkan aku. Tepat ketika Murong Yu terjerat tanpa batas, suara jiwa tiba-tiba terngiang di telinganya. Tentu saja, jiwa itu terpancar langsung ke telinga Murong Yu, jadi dia tidak akan berteriak bodoh. Murong Yu masih terjerat, tetapi setelah mendengar kata-kata jiwa itu, dia langsung membuat keputusan untuk tidak pergi. Pergi juga berarti pergi bersama jiwa. Lagi pula, jiwa itu menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa setelah periode pertempuran ini, jiwa itu sudah tertinggal. Jika terus berlanjut, jiwa itu pasti akan dikalahkan. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, jiwa yang melepaskan kekuatan untuk menekan kejahatan di dalam tubuh dan dikendalikan langsung oleh kekuatan kejahatan. Dengan cara itu, jiwa dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bahkan jiwa yang dikendalikan oleh kekuatan kejahatan pun dapat melakukan apa saja untuk membunuh. Saat itu, dengan kekuatan jiwa, klan jiwa tak akan terhentikan. Ia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, menurut spekulasi Murong Yu, Hun Dan lebih suka kalah dalam pertempuran daripada menyerah pada penindasan kekuatan jahat. Jika tidak, ia tak akan menekan dirinya sendiri dengan getir selama bertahun-tahun. Hun Tan, cepat keluar dari kondisi bertarung, aku punya cara untuk membawamu pergi. Hati Murong Yu cemas, dan ia pun berkata kepada Hun Tan dengan cepat. Lepaskan aku sekarang juga, jangan seret aku ke sini. Aku pasti punya cara untuk pergi. Jiwa itu pun marah dan langsung memarahi. Namun, Murong Yu tidak marah karenanya, ia tahu bahwa jiwa itu untuk kebaikannya. Namun, ia tidak percaya bahwa jiwa dapat meninggalkan wilayah klan jiwa sendirian. Jika ia pergi, keempat leluhur gila itu pasti akan mencari samsak tinju untuk menggantikan arwah yang telah mati. Orang itu adalah Sol Pan. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Serahkan saja padaku di klan jiwa. Pada saat ini, suara sedingin es 10.000 tahun tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu dan yang lainnya. Di saat yang sama, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba menyelimuti seluruh hati Murong Yu. Bahkan jiwanya pun bergetar hebat. Bahaya, bahaya besar. Murong Yu terkejut, dan ia hendak memasuki Hetu Luoshu dalam sekejap pikiran. Namun, saat berikutnya, ia terkejut karena ternyata ia tidak bisa memasuki Hetu Luoshu sama sekali. Jangankan Hetu Luoshu, bahkan jika ia dijentikkan sekalipun, ia langsung terpaku di tempatnya. Dan itu adalah napas yang sangat dingin yang menahannya. Seorang pria kuat di ranah Master Dao. Terlebih lagi, ia sebanding dengan jiwa dari periode puncak. Pikiran ini keluar dari hati Murong Yu. Pada saat ini, sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di hadapan mata Murong Yu. Sosok itu adalah pria parubaya berwajah pucat dengan wajah dingin dan tatapan dingin yang mencekam. Mau tak mau, ia pun terlibat dalam perang dingin. Pria parubaya ini cukup berbahaya, orang yang sangat berbahaya. Yang membuat Murong Yu terlibat dalam perang dingin bukanlah aura dingin yang memancar darinya, melainkan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Belum pernah sebelumnya, Murong Yu menghadapi niat membunuh yang begitu dahsyat. Hanya niat membunuh saja sudah cukup untuk membuatnya terlibat dalam perang dingin. Pria parubaya ini bagaikan sosok pembunuh. Mereka yang bisa muncul di wilayah ras jiwa seharusnya berada di tingkat leluhur ras jiwa. Namun, Murong Yu telah melihat 4 leluhur Tao. Jika ditambah dengan jiwa di depannya, bukankah ras jiwa memiliki 6 leluhur di ranah Taoisme? Berapa banyak leluhur di ranah Taoisme yang dimiliki ras jiwa? Kekuatan ini juga mengerikan. Leluhur jiwa Yi, melihat pria parubaya itu muncul, keempat leluhur agung yang sedari tadi bertarung melawan Hun Dan langsung menghentikan serangan mereka, bahkan mundur dengan kasar, memperlebar jarak dari Hun Dan. Namun, Hun Dan tidak melanjutkan serangannya. Malahan, ia memberi hormat kepada leluhur Hun Yi. Tampaknya status Hun Dan di klan jiwa ini sangat tinggi. Bahkan keempat leluhur agung itu pun menunjukkan rasa hormat. Hun Dan, tahukah kau bahwa kau bersalah? Leluhur Hun Yi mengangguk pelan kepada keempat leluhur agung itu, lalu menatap Hun Dan, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. Kekesalan terpancar di matanya. Namun, itu tidak terjadi, bisa dibayangkan betapa tingginya status leluhur Hun Dan di klan jiwa. Hun Dan tidak merasa bersalah. Lagi pula, Murong Yu adalah pahlawan klan jiwaku, dan seharusnya tidak menerima perlakuan yang begitu memalukan. Klan jiwa adalah jenius nomor 1 di klan jiwa, dan tentu saja memiliki kesombongan. Oleh karena itu, meskipun ia menghormati leluhur Hun Dan ini, ia tetap menunjukkan sikap yang tidak rendah hati maupun sombong. Niat membunuh terpancar di mata leluhur Hun Yi, membuat Murong Yu, yang tak jauh darinya, berdiri merinding. Hun Tan, beraninya kau. Leluhur Hun Yi marah, seraya melangkah maju dan menamparkan Hun Tan dengan telapak tangan. Jiwa itu pun murka, dengan raungan, ia melancarkan pukulan. Auzu.com boom. Setelah suara keras yang menggetarkan bumi, jiwa itu langsung terlontar keluar, dan akhirnya seteguk darah menyembur keluar dengan bunyi puff. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa kekuatan jahat di dalam jiwa itu semakin aktif dan kuat. Jika jiwa terus berlanjut, ia akan kehilangan kendali. Namun, yang membuat khawatir Murong Yu bukanlah hilangnya kendali jiwa.
melainkan kekuatan leluhur yang disebut jiwa Yi ini. Awalnya, 4 leluhur agung bergabung untuk menekan jiwa tersebut. Namun, orang ini langsung melukai jiwa tersebut dengan parah. Kekuatannya mengerikan. Jiwa tersebut marah dan ingin terus bangkit. Namun, leluhur jiwa Yi sekali lagi menamparnya. Akibatnya, dalam tatapan marah Murong Yu, Hun Tan langsung tertekan. Lemparkan dia ke tebing Si Guo, dan minta dia keluar suatu hari nanti. Leluhur jiwa Yi melirik keempat leluhur lainnya dan berkata dengan dingin, "Baik, leluhur jiwa Yi." Keempat leluhur agung itu tidak berani menentang leluhur jiwa Yi sedikitpun. Murong Yu tidak tahu asal-usul leluhur jiwa Yi. Namun, mereka sangat jelas. Leluhur jiwa Yi jelas merupakan sosok yang haus darah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk orang asing, tetapi juga untuk anggota klan. Jika dia menyentuh cetakannya, dia akan membunuhnya tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Hal ini berlaku bahkan jika lawannya adalah leluhur dari alam Tao. Akibatnya, keempat leluhur membawa jiwa mereka dan pergi. Hanya saja tatapan enggan yang mereka lihat pada Murong Yu saat mereka pergi membuat leluhur jiwa Yi merasa tidak senang. Setelah menyadari ketidakpuasan leluhur jiwa Yi, keempat leluhur agung itu tidak berani berbasa-basi lagi, dan segera pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan, leluhur jiwa Yi melangkah keluar dan menghilang di tempat. Tentu saja, Murong Yu tidak tertinggal. Ketika ia muncul kembali, Murong Yu telah menyadari bahwa ia telah tiba di sebuah aula yang dingin. Tidak ada apa-apa di aula itu, hanya hembusan napas dingin. Mirip dengan hembusan napas leluhur jiwa. Ini seharusnya aula utama leluhur Hunyi. Murong Yu, kan, aku sudah tahu tentangmu. Kau adalah pahlawan besar ras jiwa, dan aku pantas memberimu hadiah. Meskipun kau telah menyelamatkan ras jiwa, karenamu, kau telah membuat kekuatan keluarga saling bertarung dan hampir mengakibatkan jatuhnya yang terkuat di dalam klan. Pada titik ini, jasa dan dosa telah diperhitungkan. Saat membicarakan hal ini, leluhur jiwa Yi mengerutkan kening dan mengerang sebelum melanjutkan, "Baiklah. Aku tidak akan menghapus kultivasimu, cukup hapus ingatanmu di ras jiwa, dan kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu." Hati Murong Yu bergejolak, dan ia hendak mengumpat leluhur jiwa Yi ini, jika ia bisa mengumpat dengan lantang. Sebelum kata-kata itu terucap, Murong Yu merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa kuat telah menembus ruang jiwanya. Leluhur jiwa Yi benar-benar melakukannya. Kemarahan di hati Murong Yu benar-benar meluap. Namun, tepat ketika Murong Yu mengira leluhur Hun Yi akan membaca ingatannya sendiri, kekuatan jiwanya berhenti bergerak. Murong Yu dengan jelas melihat ekspresi terkejut di wajah leluhur Hun Yi. Syok, tak percaya, lalu dengan cepat berubah menjadi warna kejutan. Sudah berakhir, Murong Yu terkejut, mengetahui bahwa leluhur Hun Yi telah menemukan keanehan jiwanya. Ternyata dia anggota klan Chaos. Aku tidak menyangka klan Chaos masih ada. Di tengah kegembiraan, leluhur Hun Yi dipenuhi dengan ekspresi rumit. Maukah kau datang dan melahap jiwaku? Saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba dipenuhi harapan. Jika leluhur Hun Yi ingin melahap jiwanya, akankah cahaya ungu di jiwanya menghancurkan jiwa leluhur Hun Yi seperti ledakan yang menghancurkan Hun Xin? Meskipun leluhur Hun Yi jauh lebih kuat daripada tetua Hun Xin, bagaimanapun, mereka semua adalah jiwa di alam Tao. Ziguang seharusnya bisa membunuhnya, kan? Murong Yu khawatir tentang untung rugi. Jika cahaya ungu di jiwanya mampu melenyapkan jiwa leluhur jiwa Yi, maka keuntungan yang akan didapatkan Murong Yu sudah jelas, dan itu akan sangat mengerikan. Namun, jika Ziguang tidak bisa membunuhnya, itu akan menjadi tragedi. Tubuhnya akan direnggut. Ini adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak. Haha, konon orang-orang Chaos memiliki peluang besar untuk menjadi leluhur Dao yang legendaris, bahkan menjadi eksistensi terkuat yang menguasai langit dan bumi. Jika aku bisa merebut tubuh orang ini, lalu membantu dengan metode menelan jiwa, aku pasti bisa menerobos ranah leluhur Dao bahkan menjadi eksistensi terkuat di antara langit dan bumi. Di saat yang sama jantungnya berdebar, leluhur jiwa Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ayo, bertarunglah sampai mati. Kau mati atau aku mati. Jantungnya juga berdebar kencang. Namun, ia menunjukkan kepanikan di permukaan. Ia sangat ketakutan. Wah, aku berubah pikiran. Aku akan menjadikanmu eksistensi terkuat di dunia. Leluhur jiwa Yi tertawa terbahak-bahak, merobek ruang jiwa Murong Yu, dan seluruh jiwa menyerbu masuk. Murong Yu menatap jiwa leluhur Hun Yi dengan tatapan ngeri, dan ia sudah menduganya, tetapi ia sedikit gelisah. Jiwa leluhur Hun Yi yang telah mencapai tingkat ke-9 tahu membuka giginya dan menarikan cakarnya, lalu menerkam jiwa Murong Yu. Tepat saat jiwa leluhur Hun Yi mendekati jiwa Murong Yu, cahaya ungu yang menyilaukan meledak dari jiwa Murong Yu. Sebelum leluhur Hun Yi sempat bereaksi, ia tersapu oleh cahaya ungu yang tiba-tiba muncul di jiwanya, dan dengan klik jiwa leluhur Hun Yi pun hancur berkeping-keping. Namun, bukan tanpa alasan leluhur jiwa Yi begitu kuat dan agung di klan jiwa. Setidaknya, dalam hal kekuatan, tetua jiwa Xin, yang sementara dipromosikan ke ranah Taoisme, jauh lebih kuat. Perlu diketahui bahwa jiwa tetua Hun Xin tersapu oleh cahaya ungu dari jiwanya, dan seluruh jiwanya musnah, dan tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Dan jiwa leluhur Hun Yi baru saja terkoyak.
Ah, apa ini, jiwaku? Tepat setelah jiwanya terkoyak, jeritan leluhur jiwa Yi pun terdengar. Di saat yang sama, Murong Yu melihat jiwa leluhur Hun Yi yang terkoyak dengan cepat bergerak mendekat sudah saling bersandar. Tampaknya ia akan segera menyatu kembali menjadi jiwa baru. Hanya saja, seolah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan jiwa yang terpisah. Sekeras apapun jiwa leluhur jiwa Yi menggerakkan jiwanya, fragmen-fragmen jiwanya tak dapat menyatu sepenuhnya. Namun, Murong Yu juga melihat bahwa penghalang tak terlihat itu perlahan melemah di bawah pengaruh jiwa leluhur jiwa Yi. Tampaknya tak butuh waktu lama bagi leluhur jiwa Yi untuk menembus penghalang itu dan menyatukan fragmen-fragmen jiwa menjadi jiwa yang utuh. Ziguang tak bisa langsung membunuh jiwa leluhur jiwa Hun Yi, yang membuat Murong Yu sangat khawatir. Karena ia tak bisa mengendalikan Ziguang sama sekali, jika tidak, ia tak perlu mengkhawatirkan leluhur jiwa Yi sama sekali. Membunuhnya sekali tak bisa, lalu 2 kali. 2 kali tak berhasil, 3 kali saja. Pada akhirnya, ia bisa saja terbunuh. Sambil berpikir, Murong Yu telah mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, dan melancarkan serangkaian, puluhan ribu gelombang jiwa, dengan panik membunuh jiwa leluhur jiwa Hun Yi. Terlebih lagi, ia memusatkan semua serangannya, tetapi jatuh pada salah satu fragmen jiwa leluhur Hun Yi. Dengan perbedaan besar antara dirinya dan leluhur Hun Yi, ia tidak dapat meledakkan semua fragmen jiwa leluhur Hun Yi. Dengan begitu, hanya titik-titiknya yang dapat diledakkan. Meskipun menghancurkan sepotong jiwa tidak dapat membunuh leluhur Hun Yi, bagaimanapun juga, kekuatan leluhur Hun Yi melemah, bukan? Namun, perbedaan kekuatan antara Murong Yu dan leluhur Hun Yi terlalu besar. Semua serangannya hanya meledakkan sebagian kecil jiwa leluhur Hun Yi, dan tidak dapat melukai leluhur Hun Yi sama sekali. Bajingan kecil, ada metode rahasia seperti itu. Tapi, jika kau kuat, aku akan semakin menyukainya. Sekarang aku akan membunuhmu. Suara ganas leluhur jiwa Yi bertabrakan di ruang jiwa Murong Yu. Dan pecahan jiwanya adalah jiwa siang Murong Yu yang telah mengambil inisiatif untuk membantai. Meskipun hanya sebuah pecahan, ia masih memiliki kekuatan mengerikan dari alam Tao. Dan jiwanya sendiri hanyalah tingkat ketiga dari alam surga dan manusia. Meskipun kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai alam awal Dao, itu hanya terkoordinasi dengan basis kultivasi dan tubuh fisik. Hanya kekuatan tempur jiwanya saja, ia bahkan belum mencapai alam jalan besar. Karena itu, begitu leluhur jiwa Yi menyerang, jiwanya bergetar. Ini karena bahaya yang dirasakannya. Murong Yu terkejut, jika ia dibantai oleh leluhur jiwa Yi, ia tetap tidak akan mampu melawannya. Akibatnya, ia melancarkan serangan yang dahsyat. Namun, itu hanya memperlambat serangan leluhur jiwa Yi. Di antara kilat dan api, serangan leluhur jiwa Yi telah menyerbu jiwa Murong Yu. Tepat ketika Murong Yu diam-diam menyebut, jahat, di dalam hatinya, dan di tengah situasi yang membuat leluhur jiwa Yi bangga. Cahaya ungu yang membumbung tinggi ke langit kembali memancar dari lubuk jiwanya. Tekanan yang mengerikan langsung menekan jiwa leluhur jiwa Yi. Leluhur jiwa Yi merasakan tekanan dari lubuk jiwanya yang menekan jiwanya dengan kuat, membuatnya merasa pasrah. Meskipun ia sangat enggan, rasa pasrah itu masih melekat. Seolah-olah itu dibawa oleh alam, dan di hadapannya, Murong Yu bagaikan raksasa yang berdiri tegak, membuatnya ingin pasrah. Leluhur jiwa Yi tak mengerti mengapa ia merasa seperti ini. Akankah ia merasa pasrah pada Murong Yu? Tentu saja, semua ini tercipta di antara percikan api. Sesaat kemudian, cahaya ungu itu sudah menyinari jiwa leluhur jiwa Yi. Rasa tercabik yang kuat terasa di sekujur jiwa leluhur Hun Yi, hampir semua pecahan jiwa leluhur Hun Yi pingsan. Seketika, terdengar jeritan yang mengerikan. Embusan, embusan, embusan. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa di bawah gempuran cahaya ungu, jiwa leluhur Hun Yi mulai meleleh. Di tengah jeritan itu, semua pecahan jiwa leluhur Hun Yi mulai mundur dengan dahsyat. Tidak mungkin, Ziguang benar-benar mengerikan. Meskipun leluhur Hun Yi kuat, ia tetap tak berdaya. Kasihan, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi penyesalan yang mendalam. Auzu.com. Meskipun Ziguang mengerikan, ia tetap tidak bisa langsung membunuh jiwa leluhur Hun Yi. Jika kau datang beberapa kali lagi, seharusnya tidak masalah. Namun, saat ini, leluhur jiwa Yi telah mundur ke tepi ruang jiwa, dan tampaknya hendak melarikan diri dan kembali ke tubuhnya. Menghadapi cahaya ungu di jiwa Murong Yu, ia benar-benar ketakutan. Saat ini, keinginan untuk terus melahap jiwa Murong Yu telah sirna untuk sementara. Namun, saat ini, ekspresi leluhur jiwa Yi tiba-tiba berubah, meskipun jiwanya telah hancur berkeping-keping, ekspresinya masih terlihat. Hanya saja belum sempurna. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan pada tubuh fisikku? Leluhur jiwa Yi meraung, karena ketika jiwanya ingin kembali ke tubuh fisik, ia mendapati bahwa tubuh fisik aslinya telah menghilang saat ini. Bahkan jiwanya tidak dapat merasakan tubuh fisiknya sama sekali. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Kemungkinan pertama adalah tubuhnya dihancurkan oleh Murong Yu. Kemungkinan lain adalah tubuh fisiknya disegel, dan saat itu ia telah dibawa ke ruang harta karun oleh Murong Yu. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh leluhur Hun Yi adalah jiwanya telah dihancurkan oleh Murong Yu. Lagi pula, ia awalnya berpikir ia bisa menelan jiwanya sepenuhnya. Jadi ia mengabaikan tubuh fisiknya begitu saja.
Tapi siapa tahu ternyata tidak demikian. Melihat ekspresi marah dan bejat leluhur Hun Yi, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Maafkan aku tidak memberitahumu sebelumnya bahwa tubuh fisikmu telah kuhancurkan dan berubah menjadi miliaran penggemar. Leluhur Hun Yi sangat marah, dan ia tak sabar untuk menamparkan mati Murong Yu. Namun ia tetap di tempat dan tak berani bergerak. Menelan jiwa Murong Yu, kan? Ia takut pada cahaya ungu yang mengerikan itu. Jika ia datang lagi beberapa kali, jiwanya akan musnah. Jika kau meninggalkan ruang jiwa Murong Yu, kan? Ia hanyalah pecahan jiwa, bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa tubuh fisik? Merebut rumah itu, bukan tidak mungkin untuk merebut rumah itu. Bahkan leluhur Jiwa Yi berani menjamin bahwa ia bahkan dapat merebut tubuh seorang pria kuat di ranah Master Dao. Namun setelah merebut rumah itu, tubuh dan jiwa yang baru tidak terlalu fit. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan kekuatannya turun drastis. Siapa yang ingin berubah dari seorang yang sangat kuat menjadi biksu biasa? Oleh karena itu, leluhur Jiwa Yi tidak ingin merebut rumah itu. Bahkan jika Anda ingin merebut rumah itu, Anda harus merebut tubuh Murong Yu. Oleh karena itu, meskipun leluhur Hun Yi agak takut dengan cahaya ungu jauh di dalam jiwa Murong Yu, tetapi masih ada beberapa kebetulan, dan dia tidak mau pergi. Jika tidak, dia bisa sepenuhnya meninggalkan jiwa Murong Yu. Bagaimana dengan Murong Yu? Karena tidak bisa mengendalikan si Guang, ada ketidakpastian yang besar. Jadi dia tidak berani menyentuh leluhur jiwa untuk sementara waktu. Akibatnya, keduanya saling berhadapan di ruang jiwa Murong Yu. Keduanya menatap dengan mata terbelalak, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Sebenarnya, keduanya sedang memikirkan cara untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, selalu tidak ada cara yang efektif. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan setelah mengendalikan tubuh leluhur Hun Yi. Bisakah itu membantuku? Pikir Murong Yu dalam hatinya. Dia tidak menghancurkan tubuh fisik leluhur Jiwa Yi, tetapi itu adalah tubuh fisik seorang ahli di ranah Master Dao. Tubuh itu sangat kuat dan memiliki efek yang sangat kuat padanya. Jika dia bisa memurnikannya, bukankah dia akan menjadi budak atau bonekanya? Pada saat itu, akan ada orang tambahan yang berpengaruh di klan jiwa, dan dia bahkan bisa mendapatkan kembali kendali atas raksasa ras jiwa melalui leluhur Jiwa Yi. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa pikirannya saat ini telah menganggap dirinya sebagai ras Chaos. Sepertinya ia telah mengidentifikasi dirinya sebagai anggota ras Chaos. Gagasan ini muncul secara alami, dan ia bahkan tidak menyadarinya. Meskipun si Guang aneh, kemungkinan besar itu hanyalah harta karun yang diperoleh bajingan kecil ini secara tidak sengaja. Selama itu adalah harta karun, dengan kekuatan bajingan kecil ini, seharusnya tidak dapat mengaktifkan kekuatan untuk waktu yang lama. Mungkin, bajingan kecil ini hanya dapat digunakan 2 kali. Leluhur Hun Yi menatap Murong Yu, matanya berkedip, dan ada semburan cahaya dingin. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghadapiku alih-alih menyerangku secara langsung? Setelah pemikiran ini muncul, leluhur Jiwa Yi segera menyadari pernyataan ini. Saat berikutnya, ia langsung melancarkan serangan. Sepotong pecahan jiwa menelan jiwa Murong Yu, kali ini leluhur Jiwa Yi juga belajar dengan baik, tidak semua jiwa menyerang. Dengan cara ini, bahkan jika perkiraannya salah, hanya sebagian dari jiwanya yang akan hilang, bukan seluruhnya. Melihat leluhur Jiwa Yi yang menyerang, Murong Yu juga sedikit khawatir. Karena dia tidak dapat menjamin apakah si Guang masih memiliki. Di antara kilat dan api, pecahan jiwa leluhur Hun Yi telah menyerbu di depan jiwa Murong Yu. Cahaya ungu yang menyilaukan muncul lagi. Leluhur Jiwa Yi gemetar di dalam hatinya, dan firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Engah, leluhur Hun Yi menyaksikan pecahan jiwanya yang dekat dengan jiwa Murong Yu telah terkena cahaya ungu. Setelah suara teredam, potongan pecahan jiwa itu langsung musnah di hadapannya. Pada saat fragmen jiwa leluhur Hun Xin dimusnahkan, kekuatan jiwa yang sangat besar juga mengalir langsung ke jiwa Murong Yu. Di saat yang sama, masih banyak fragmen ingatan. Inilah kemampuan spesial si Guang. Setelah memusnahkan jiwa lawan, ia akan secara otomatis menyerap kekuatan jiwa dan ingatan lawan, dan akhirnya menggunakannya sendiri. Boom! Seperti yang diharapkan, sebagai salah satu leluhur terkuat dari ras jiwa, setelah Murong Yu menelan fragmen jiwa leluhur Hun Xin, ia awalnya ditekan di ranah jiwa tingkat ketiga alam surgawi, dan ia tidak bisa lagi menekannya dan langsung menerobos tingkat 4 alam surga dan manusia. Murong Yu terkejut. Awalnya, ia bisa terus berkembang, karena kekuatan jiwa Hun Xin belum sepenuhnya tertelan. Namun, ia tidak terus berkembang, karena itu akan membuat fondasinya tidak stabil. Sekarang, jika ranahnya ditingkatkan secara paksa, fondasinya akan menjadi tidak stabil. Itulah sebabnya ia terkejut. Namun, ia segera menemukan perbedaannya. Meskipun ranahnya telah ditingkatkan, fondasinya tidak tampak goyah. Bahkan, ia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa leluhur jiwa tidak hanya meningkatkan ranahnya, tetapi juga mengkonsolidasi ranahnya. Efeknya bahkan lebih baik daripada inisiatifnya untuk mengkonsolidasi. Oleh karena itu, meskipun ia dengan cepat menerobos ke tahap keempat alam surgawi dan manusia, fondasinya sepenuhnya stabil setelah terobosan, dan tidak ada fondasi yang goyah sama sekali. Selain itu,
Mirip dengan kekuatan jiwa Hun Xin, kekuatan jiwa leluhur Hun Yi tidak hanya meningkatkan ranah jiwanya, tetapi juga kultivasi dan tubuh fisiknya. Boom! Suara seperti kacang goreng terus terdengar dari tubuh Murong Yu. Namun, basis kultivasi Murong Yu lah yang menerobos bersama tubuh fisiknya, mencapai tingkat keempat alam surgawi dalam satu gerakan. Kecepatan ini sebenarnya tidak secepat itu. Namun, justru karena jiwa leluhur jiwa telah meningkatkan jiwa, kultivasi, dan ranah fisiknya, serta mengkonsolidasinya. Oleh karena itu, kekuatan jiwa leluhur jiwa ini akan segera habis. Meskipun hanya sedikit meningkatkan level kekuatan tempurnya, itu sudah membuat Murong Yu sangat senang. Awalnya, kekuatan tempurnya sudah mencapai kekuatan tempur tingkat pertama Dao Elementary School. Saat ini, kekuatannya telah mencapai kekuatan tempur tingkat kedua Dao Elementary School. Lagi pula, ini bukanlah kekuatan pamungkas. Setelah terobosan itu, Murong Yu dapat dengan jelas merasakannya. Jiwa dan kekuatannya dapat menyatu dengan lebih banyak pusaran air. Dan semakin banyak pusaran air, semakin mengerikan daya mematikannya. Daya mematikan adalah kekuatan tempur, semakin mengerikan daya mematikannya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Apa? Leluhur Hun Yi menyaksikan jiwanya dimusnahkan, tetapi pada saat yang sama, ranahnya meningkat. Bahkan orang bodoh pun mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan Murong Yu meningkat karena pecahan jiwanya. Hal ini membuat leluhur Hun Yi sangat marah. Namun, ia hanya bisa meraung panik di tempat, tetapi ia tidak berani terus menyerang jiwanya. Karena itu, ia dengan jelas melihat bahwa intensitas cahaya ungu dari kedalaman jiwanya tidak berkurang, tetapi persis sama seperti 2 kali sebelumnya. Mungkinkah Murong Yu dapat dengan bebas mengendalikan harta karun itu untuk menyerang? Ataukah Ziguang hanya akan melawan ketika jiwanya terancam? Ya, pasti begitu. Leluhur Hun Yi tiba-tiba menyadari. Namun, ia masih mengira itu adalah harta karun milik Murong Yu. Ia tidak tahu bahwa cahaya ungu itu berasal dari lubuk jiwanya, di dalam jiwanya. Apakah itu kemampuan bawaan? Ras Chaos. Kekuatanku telah meningkat, aku ingin tahu apakah aku bisa mengendalikan Ziguang untuk menyerang. Pikir Murong Yu dalam hati, sudah mencoba mengendalikan serangan terhadap Ziguang. Sebuah cahaya ungu melintas di depannya, dan cahaya ungu seukuran jari kelingking telah merobek kehampaan, dan membombardir salah satu pecahan jiwa leluhur jiwa Yi yang bersembunyi di kejauhan. Ini adalah ruang jiwa milik Murong Yu, dialah penguasanya di sini. Oleh karena itu, leluhur jiwa Yi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh pecahan jiwa terkena cahaya ungu. Setelah suara nyaring, pecahan jiwa itu langsung musnah. Kekuatan jiwa yang besar dan tak tertandingi dengan cepat mengalir ke dalam jiwanya, yang juga bercampur dengan sejumlah besar pecahan ingatan. Bajingan kecil, jangan berani-beraninya kau. Ekspresi leluhur jiwa Yi memucat, dan ia berteriak pada Murong Yu. Sambil mengumpat dengan liar, ia dengan cepat mengecilkan pecahan-pecahan jiwa agar tidak dibombardir dan dibunuh lagi. Namun, ia tetap tidak meninggalkan jiwanya. Pencuri itu tidak mati. Di sisi lain, Murong Yu tertawa. Ia tidak menyangka bahwa setelah menerobos alam kecil, ia akan mampu mengendalikan serangan cahaya ungu. Ziguang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, siapa yang akan menjadi lawannya di masa depan? Bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat di alam Taoisme, ia akan ditekan sampai mati olehnya. Di bawah kendalinya, satu demi satu cahaya ungu melesat keluar dari kedalaman jiwanya, mencabik-cabik kehampaan, dan meledakkan jiwa leluhur Yi. Jiwa para leluhur Hun Yi telah lenyap, dan pecahan-pecahan jiwa dengan cepat bergerak di ruang jiwa Murong Yu, menghindari serangannya. Namun, di ruang jiwa Murong Yu, di mana ia bisa bersembunyi. Aozu.com tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa tarikan napas, beberapa pecahan jiwa leluhur Hun Yi hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan dan ingatan Murong Yu. Namun, saat ini serangan Murong Yu juga melambat. Bukannya ia ingin melambat, ia juga ingin langsung membunuh leluhur tua Hun Yi. Namun, tidak mungkin. Murong Yu juga sedikit kelelahan sekarang. Meskipun mampu mengendalikan cahaya ungu, ia tidak dapat memancarkan cahaya ungu tanpa batas. Tanpa satupun cahaya ungu, ia perlu menghabiskan pikirannya, dan konsumsi pikirannya tidak rata-rata. Oleh karena itu, ketika ia terus-menerus memancarkan cahaya ungu dalam jumlah besar, pikirannya dengan cepat terkonsumsi. Pada saat ini, cahaya ungu tidak dapat dipancarkan lagi. Hal ini membingungkan Murong Yu. Ketika jiwanya secara pasif memancarkan cahaya ungu, pikirannya tidak terkonsumsi. Tapi itu menghabiskan begitu banyak energi saat aktif. Lagi pula, ada perbedaan besar antara cahaya ungu aktif dan pasif. Cahaya ungu aktif hanya seukuran jari kelingking. Namun, cahaya yang meletus secara pasif bagaikan Optimus Prime, memantulkan ratusan juta mil. Pulihkan pikiran. Sambil terus menghadapi leluhur Hun Yi, Murong Yu memanfaatkan waktu untuk memulihkan pikirannya. Setiap kali ia memulihkan pikirannya, ia mulai menyerang secara aktif. Setelah bolak-balik beberapa kali seperti ini, fragmen jiwa leluhur jiwa Yi mengalami banyak kerusakan dan pemusnahan. Kehilangan kekuatan yang luar biasa. Namun, leluhur jiwa Yi juga menemukan hukumnya. Akhirnya, setelah Murong Yu berhenti menyerang lagi,
leluhur Jiwa Yi tertawa terbahak-bahak. Haha, bajingan kecil, kau tidak bisa memancarkan cahaya ungu lagi. Sekarang aku di sini untuk menghabisimu. Aku ingin melihatnya, harta karun apa yang bisa memancarkan cahaya ungu. Sementara Zhang Kuang tertawa, semua fragmen jiwa leluhur Hunyi diserbu dengan panik oleh Murong Yu. Wajah Murong Yu menunjukkan keterkejutan dan kengerian di saat yang tepat. Namun, hatinya terus-menerus dicemooh. Di antara kilat dan api, pecahan jiwa leluhur Hunyi sekali lagi tercabut dari hadapan jiwa Murong Yu, dan hendak jatuh menimpa jiwanya. Pada saat ini, seberkas cahaya menyilaukan melesat dari kedalaman jiwa Murong Yu, dan seketika memusnahkan jiwa leluhur Hunyi. Ah, bajingan kecil, kau bohongi aku. Leluhur Jiwa Yi menjerit, dan pecahan jiwa yang telah rusak parah, di bawah pantulan cahaya ungu, mulai memusnahkan blok booster. Tentu saja, leluhur Jiwa Yi tidak akan berhenti di sini. Ia mulai bergetar hebat. Pada akhirnya, leluhur Jiwa Yi bergegas keluar dari pantulan cahaya ungu. Namun, hanya tersisa sedikit pecahan jiwa. Sisa pecahan jiwa menjadi kekuatan bagi Murong Yu, meningkatkan ranah jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisiknya. Panggil, pecahan jiwa leluhur Hunyi berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kehampaan, dan hendak melarikan diri dari ruang jiwa Murong Yu. Namun, pada saat ini, cahaya ungu seukuran jari kelingking merobek kehampaan, dan dengan cepat mencekik masa lalu dengan kecepatan kilat. Boom! Jiwa leluhur Hunyi belum lolos dari ruang jiwa Murong Yu, melainkan terkena cahaya ungu, dan langsung musnah. Namun, di saat yang sama dengan musnahnya, ia masih mendengar suara mengejek dari mulut Murong Yu, orang tua, ini bukan tipu daya. Para prajurit tidak bosan menipu. Ya, setelah mengetahui bahwa ia mampu mengendalikan cahaya ungu, ia mulai menggunakan cahaya ungu tersebut untuk menyerang leluhur Jiwa Yi. Ia tidak berhenti menyerang meskipun pikirannya sudah terkuras. Setiap kali ia merasa cukup lelah, ia terus melancarkan serangan cahaya ungu. Hal ini menciptakan ilusi bagi leluhur Jiwa Yi, Murong Yu tidak dapat mengendalikan serangan cahaya ungu tanpa batas. Oleh karena itu, leluhur Jiwa Yi berani membunuh siang Murong Yu. Seperti yang kita semua tahu, penantian Murong Yu adalah serangan aktifnya. Karena setelah jiwanya dalam bahaya, cahaya ungu akan muncul secara otomatis, dan musuh akan terbunuh di kemudian hari. Cahaya ungu pasif sangat menakutkan. Oleh karena itu, pada akhirnya, leluhur Jiwa Yi tewas di bawah serangan Ziguang. Fiuh, Murong Yu menghela napas lega. Kali ini, ia juga mencobanya. Karena ia tidak tahu apakah Ziguang akan muncul untuk melindungi Tuan setiap kali jiwanya terancam. Jika tidak muncul, nasib buruk akan menimpa Murong Yu. Tubuh fisiknya akan diambil oleh leluhur Jiwa Yi. Namun, pada akhirnya ia berhasil. Apakah ini yang pertama menembus atau menyempurnakan tubuh leluhur Hun Yi? Duduk di tanah, Murong Yu bermeditasi, melahap jiwa leluhur Hun Xin dan Hun Yi. Dengan begitu, ia dapat meningkatkan ranahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, leluhur Hun Yi tidak bisa menunggu di sini. Lagi pula, meskipun ia sudah memiliki semua ingatan leluhur Hun Yi, akan butuh waktu untuk menciptakan Patriark Hun Yi yang sama seperti aslinya. Pertama-tama sempurnakan leluhur Jiwa Yi, nanti akan ada lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, keputusan akhir Murong Yu. Karena hanya leluhur Jiwa Yi yang bisa menyelamatkan dan jiwa yang tertekan. Dan jiwa itu tertutup dalam klan jiwa, aku bertanya-tanya apakah ia tidak akan mampu menekan kekuatan jahat di tubuhnya. Di aula utama, 4 tetua jiwa dari Sol Rong berdiri di kedua sisi aula utama, sementara leluhur Sol Yi duduk di kursi utama, menatap keempat leluhur di aula utama dengan ekspresi acuh tak acuh. Hun Rong, yaitu 4 leluhur ras jiwa yang pernah dilihat oleh Murong Yu sebelumnya. Namun, meskipun semuanya adalah leluhur ras jiwa, masih terdapat perbedaan status yang sangat besar. Misalnya, leluhur Hun Yi dapat duduk di kursi utama. Namun, keempat Hun Rong hanya dapat berdiri di kedua sisi aula utama. Murong Yu tidak menelan jiwa Hun Xin, dan sama sekali tidak mengetahui rahasia klan jiwa. Oleh karena itu, sebelum itu, aku telah melepaskannya. Pada saat yang sama, sejak saat itu, Murong Yu akan menjadi pahlawan besar klan jiwa kita, orang-orang klan jiwa kita. Tidak seorang pun boleh memperlakukannya dengan buruk. Bahkan, kita harus fokus melatihnya. Kita akan berusaha keras untuk menjadikannya jenius seperti Sol. Meskipun ras Sol kita telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, kita masih kekurangan seorang jenius seperti Sol. Keempat leluhur besar Hun Rong saling berpandangan, seolah-olah mereka tidak percaya. Namun, karena itu adalah leluhur Hun Yi, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak percaya? Terlebih lagi, karena leluhur Hun Yi telah memutuskan untuk fokus melatih Murong Yu, maka mereka bahkan tidak bisa melawan ide Murong Yu. Jika tidak, siapa yang tahu apakah leluhur Sol Yi akan memberlakukan batasan apapun pada Murong Yu, atau metode apa yang akan ditinggalkan. Jika leluhur Sol Yi tahu tentang itu, mungkin dia akan membunuh mereka secara langsung. Leluhur Sol Yi bukanlah leluhur yang belum pernah membunuh klan Sol. Apakah kalian merasa bahwa leluhur Sol Yi saat ini agak aneh? Sepertinya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan tidak sebaik kita. Keempat leluhur Sol Rong saling melirik, lalu berkata melalui suara.
Tiga leluhur lainnya mengangguk sedikit. Ketika mereka memasuki aula utama, mereka telah menemukan bahwa leluhur Hunyi berbeda. Karena leluhur Hunyi terlalu lemah. Jika bukan di wilayah ras jiwa, jika bukan karena leluhur jiwa Yi terlihat persis sama dengan leluhur jiwa Yi sebelumnya, bahkan napasnya tidak akan berubah. Mereka semua meragukan apakah leluhur tua Hun Yi adalah leluhur tua Hun Yi. Puncak Daojun, leluhur jiwa Yi saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan alam Tao, yang lebih rendah daripada 4 leluhur besar di sini. Namun, kekuatan mereka berempat lebih tinggi daripada leluhur jiwa Yi. Tetapi tidak ada pikiran yang aneh. Meskipun orang-orang ini tidak waras, di bawah prestise leluhur Hunyi, mereka tidak berani melawan gagasan leluhur Hunyi. Lagi pula, para leluhur jiwa Yi tidak punya alasan untuk mengingini mereka. Yah, beberapa hari yang lalu, ada yang salah dalam latihan, yang menyebabkan beberapa masalah kekuatan. Aku harus memperbaikinya. Ngomong-ngomong, jiwa Tan tidak ada yang salah, jadi aku bisa membiarkannya meninggalkan tebing. Setelah beberapa saat, para leluhur jiwa Yi melambaikan tangan kepada keempat leluhur dengan lelah, memberi isyarat agar mereka mundur. Keempat leluhur agung itu tiba-tiba menyadari. Ternyata ada kesalahan dalam latihan, kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatannya bisa berkurang drastis. Akibatnya, keempatnya meninggalkan aula tanpa keraguan. Murong Yu, ketika mereka berempat muncul di pintu masuk aula utama, mereka melihat Murong Yu berjalan ke arahnya. Langkah kaki keempat leluhur agung itu tiba-tiba terhenti, semuanya menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Dan leluhur Hunrong bahkan mendengus dingin. Murong Yu juga berhenti, lalu menyeringai pada keempat leluhur agung itu. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Tapi siapa tahu, keempat leluhur agung itu tidak menyadarinya, dan kilatan dingin melintas di mata Murong Yu. Dan hati Murong Yu semakin membara. Keempat leluhur agung itu pernah ingin membunuh Murong Yu, bahkan menelan jiwanya. Ini telah membuat Murong Yu membara. Tentu saja, keempat leluhur agung itu memiliki ide yang sama di hati mereka. Tapi sekarang mereka tidak berani melakukannya lagi. Setidaknya, di permukaan, mereka tidak hanya tidak bisa memanfaatkan ide Murong Yu, tetapi juga fokus untuk melatihnya. Ternyata itu adalah Murong Yu. Kami menyalahkanmu. Jika kau memiliki pertanyaan yang tidak kau pahami dalam praktiknya, kau bisa bertanya padaku. Salah satu dari keempat leluhur agung itu berkata dengan senyum di wajahnya. Ketiga Solrong tersenyum padanya. Ini perlu, dan aku harap keempat leluhur agung akan berusaha keras untuk mencerahkanku di masa depan. Senyum Murong Yu semakin cerah. Namun hatinya terus-menerus dicemooh. Apa yang dikatakan keempat leluhur agung itu, bahkan babi-babi pun tidak mempercayainya. Terlebih lagi, Murong Yu. Setelah saling mengucapkan kebaikan, kedua belah pihak berpamitan. Keempat Hunrong segera pergi untuk melepaskan Hun Dan yang telah terkurung di jurang pikiran. Murong Yu mendorong pintu aula utama dan berjalan masuk. Goyang, setelah Murong Yu memasuki aula, pintu aula ditutup olehnya. Puff, pada saat ini, leluhur jiwa Yi, yang telah duduk di aula utama, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Bahkan Murong Yu melihat bahwa aura di seluruh tubuhnya berjatuhan seperti sungai dan laut, yang sangat kacau. Auzu.com, wajah Murong Yu sedikit berubah. Melangkah keluar, lalu muncul di sebelah leluhur jiwa Yi. Pada saat yang sama, tangan besarnya langsung terulur, dan meraih bahu leluhur jiwa Yi. Bergemuruh, aliran kekuatan dan kekuatan jiwa yang sangat besar dengan cepat mengalir ke tubuh leluhur jiwa Yi dari tangan Murong Yu seperti aliran deras. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwa dari Murong Yu, aura leluhur jiwa Yi yang awalnya kacau berangsur-angsur stabil. Wajah pucat itu berangsur-angsur menjadi berdarah. Setelah beberapa saat, Murong Yu melambaikan tangannya, dan leluhur jiwa Yi menghilang di tempat. Segera setelah leluhur jiwa Yi menghilang, Murong Yu juga menghilang di aula dari udara tipis. Ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah muncul di dalam buku Hetuluo. Benar, leluhur jiwa Yi saat ini bukanlah leluhur asli jiwa Yi. Leluhur asli Hun Yi telah ditelan oleh jiwa Murong Yu. Leluhur Hun Yi saat ini hanyalah tubuh leluhur Hun Yi. Namun, jiwa tersebut bukan lagi leluhur jiwa Yi, melainkan klon jiwa dari Murong Yu. Ternyata setelah melahap jiwa leluhur Hun Yi, Murong Yu memisahkan klon jiwa dan langsung mengendalikan tubuh leluhur Hun Yi. Namun, leluhur jiwa Yi adalah eksistensi super di ranah Taoisme. Meskipun jiwanya telah mati, tubuh fisiknya cukup kuat, dan sangat sulit bagi Murong Yu untuk sepenuhnya mengendalikannya. Namun, karena ia khawatir tentang hubungan dengan jiwa, setelah awalnya mengendalikan tubuh fisik leluhur jiwa, Murong Yu muncul sebagai leluhur jiwa. Meskipun hanya dalam waktu singkat, klon jiwa Murong Yu hampir tidak mampu menekan tubuh fisik leluhur jiwa Yi. Menderita serangan balik yang hebat. Jika Murong Yu terlambat sedikit saja, kloningan Murong Yu akan dibalas oleh tubuh leluhur Hun Yi, dan kloningan jiwanya akan dibombardir dan dibunuh. Pada saat itu, mereka akan ketahuan oleh yang lain, dan mereka akan meminta bantuan. Dan rangkaian rencana lanjutan Murong Yu pun berakhir. Waktu semakin cepat, Murong Yu, yang telah mencapai tahap kelima alam surgawi, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai bersatu dengan kloningan jiwa dalam tubuh leluhur Hun Yi untuk menekan dan mengendalikan sepenuhnya tubuh leluhur Hun Yi.
Setelah waktu berlalu begitu cepat, hanya 1 hari berlalu di dunia luar, dan akhirnya, Murong Yu menelan tubuh leluhur Hun Yi untuk menekannya. Ini bukan tujuan Murong Yu, melainkan untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh leluhur Hun Yi. Kembali ke puncak kekuatan tempur sesegera mungkin. Saat ini, ia hanya memiliki kekuatan puncak Dao Sovereign, karena ia masih belum sepenuhnya dapat mengendalikan hubungan antara tubuh fisik leluhur Hun Yi. Selama periode waktu ini, Murong Yu beberapa kali keluar dari tubuh leluhur Hun Yi. 4 leluhur besar Hun Rong tidak berani melanggar Yin dan Yang, dan ketika leluhur Hun Yi memerintahkan pembebasannya, ia telah melepaskan jiwa tersebut. Setelah dibebaskan, jiwa tersebut dengan cepat meninggalkan wilayah klan jiwa untuk pertama kalinya. Dengan berita yang diketahui oleh Murong Yu, jiwa tersebut pada saat itu tidak dikendalikan oleh kekuatan jahat. Alasan mengapa ia pergi terburu-buru, pastilah ke planet misterius itu. Di saat yang sama, berkat kata-kata, leluhur jiwa, klan jiwa juga merawat sekte suci yang jauh dengan baik. Meskipun tidak ada sumber daya nyata dan sebagainya, tetapi karena perawatan rahasia klan jiwa, sekte suci tidak terancam untuk sementara waktu. Terutama Zhu Xiaoning, seorang jenius bisnis, bahkan lebih terancam, dan rumah lelang sekte suci semakin banyak dibuka. Karena rumah lelang, sekte suci tidak bisa digambarkan sebagai berlebihan dengan pendapatan harian. Dengan dukungan banyak sumber daya, para murid sekte suci bersaing untuk kecantikan dan 100 aliran pemikiran. Kekuatan telah meningkat pesat, hanya beberapa wanita dan anak-anaknya dari sekte suci. Orang-orang ini secara alami adalah hasil dari usaha dan sumber daya yang dicurahkan oleh sekte suci. Dan kualifikasi asli mereka juga terbaik. Jadi, satu persatu menerobos dengan cepat, dan beberapa orang telah mencapai jati diri yang sebenarnya. Adapun Li Feng, Duan Muqing, Fan Tong dan sebagainya, saudara-saudara dan murid-murid sekte suci juga sama. Meskipun beberapa orang mungkin tidak sebaik kelima putri Zhao Ziqing, Murong Xuan, dan lainnya, mereka juga sangat cepat masuk. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik melonjak dengan cepat. Dalam situasi yang baik ini, Murong Yu percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum para orang suci menjadi kekuatan terkuat di alam semesta. Ini tentu saja sesuatu yang ingin kita dengar. Di waktu berikutnya, Murong Yu tidak meninggalkan wilayah ras jiwa, tetapi terus memurnikan tubuh leluhur jiwa Yi di Hetu Luoshu. Sesekali, ia akan muncul di wilayah ras jiwa sebagai dirinya sendiri atau sebagai leluhur jiwa Yi. Selama periode ini, Murong Yu sesekali memasuki kolam jiwa, klan jiwa untuk menempa tubuhnya. Di saat yang sama, dengan mengandalkan kekuatan jiwa leluhur Hun Yi dan tetua Hun Xin, ranahnya pun telah meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, ketika ia sepenuhnya mengendalikan tubuh fisik leluhur jiwa Yi, mungkin ia telah mencapai jati dirinya yang sebenarnya. Setidaknya mereka akan mencapai puncak alam surga dan manusia. Dan jika ia mencapai jati dirinya yang sebenarnya, maka kekuatan tempurnya akan melesat ke ranah Raja Tao dalam sekejap. Waktu berlalu perlahan, dan tidak ada yang terjadi pada sekte suci, ras jiwa, atau bahkan kekuatan dari medan bintang terdekat. Tampaknya semuanya berjalan di jalur yang benar. Namun, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu bahwa krisis yang mengejutkan sedang terjadi dan perlahan-lahan datang. Banyak pembangkit tenaga listrik, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik di ranah Dao besar, akan berpikir bahwa alam semesta tempat mereka berada adalah seluruh kekacauan tanpa akhir. Tetapi sebenarnya, ini salah. Alam semesta adalah unit terbesar dari sebuah dunia. Tidak ada keberadaan yang serupa di alam semesta. Tetapi satu alam semesta tidak dapat mewakili seluruh kekacauan tanpa akhir. Tidak ada batas untuk kekacauan tanpa batas. Alam semesta hanyalah salah satu dunia dalam kekacauan tanpa akhir. Alam semesta tempat Murong Yu berada hanyalah salah satu dari miliaran alam semesta dalam kekacauan tanpa akhir. Oleh karena itu, kekacauan tanpa akhir terdiri dari alam semesta dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam seluruh kekacauan, alam semesta hanya menempati bagian yang sangat kecil. Yang paling terisi masih kekacauan yang tidak berpenghuni. Alam semesta tempat tinggal Murong Yu disebut alam semesta suci. Kultivator kosmik ini terutama adalah seorang kultivator, mengolah makhluk abadi, dewa, dan orang suci, dan akhirnya berjalan menuju ranah jalan besar. Namun, selain alam semesta suci, ada juga alam semesta dengan jumlah pasir rata-rata di Sungai Gangga. Beberapa dunia berfokus pada sihir, sementara yang lain berfokus pada seni bela diri. Namun, baik itu budidaya makhluk abadi, seni bela diri, maupun sihir. Meskipun berbeda pada tahap awal, mereka berakhir dengan cara yang sama melalui rute yang berbeda, semuanya menuju ke alam Dao. Setiap alam semesta, galaksi, dan bidang bintang memiliki prinsip yang serupa. Ada alam semesta yang berlipat ganda secara ekstrim, dan ada alam semesta yang telah mencapai akhir masa hidupnya. Yang disebut reinkarnasi bukan hanya reinkarnasi para biksu. Bahkan di alam semesta, ada kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Setiap alam semesta sangat besar. Ada banyak biksu di setiap alam semesta. Masing-masing biksu ini kuat, dan masing-masing memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Tentu saja, tidak ada yang bisa membalikkan sungai dan lautan serta menghancurkan bintang-bintang. Begitu alam semesta memasuki keadaan reinkarnasi,
pada akhirnya akan berubah menjadi kekacauan tanpa akhir dan bergabung kembali menjadi kekacauan tanpa akhir. Dan setelah waktu yang lama, alam semesta baru akan terlahir kembali. Dan begitu alam semesta hancur, para biksu di dalamnya secara alami akan mengikutinya. Selama mereka masih berada di alam semesta, mereka tidak dapat melarikan diri. Dan tidak ada biksu yang rela mati. Siapa yang tidak ingin hidup bersama kekacauan? Oleh karena itu, terjadi pula peperangan antar masing-masing alam semesta. Terlebih lagi, ini adalah masalah hidup dan mati, dan peperangan menjadi semakin intens dan kejam. Di dekat alam semesta suci, terdapat alam semesta dewa, lain yang berfokus pada tubuh fisik. Alam semesta ini disebut alam semesta dewa. Hal ini karena di alam semesta para dewa, tidak ada makhluk abadi dan orang suci, yang ada hanyalah dewa dan kekuatan besar. Setiap orang adalah dewa. Di alam semesta para dewa, setiap biksu mengolah daging. Oleh karena itu, setiap tubuh fisik hampir mencapai tingkat tubuh emas yang tak terhancurkan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan, masih di atas beberapa biksu seperti alam semesta suci, alam semesta bela diri, alam semesta sihir, dan sebagainya. Alam semesta dewa, ini adalah alam semesta yang kuat yang berlipat ganda secara ekstrim. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada alam semesta suci tempat Murong Yu berada. Tidak hanya kekuatannya, tetapi juga para biksunya jauh melampaui alam semesta suci. Alam semesta semacam ini menduduki peringkat teratas bahkan di antara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dalam kekacauan yang tak berujung. Namun sekarang, semua orang di alam semesta dewa berada dalam bahaya. Jika Murong Yu dapat muncul di alam semesta dewa, ia akan dapat melihat bahwa alam semesta dewa saat ini penuh dengan energi kematian. Tak bernyawa, berdiri di alam semesta ini, semua orang merasa sangat tertekan. Karena di sini seperti kiamat. Kiamat, ya, inilah kiamat. Kiamat alam semesta. Kemakmuran dan kemerosotan. Usia alam semesta Tuhan sudah cukup panjang. Alam semesta Tuhan saat ini telah memasuki jalur reinkarnasi. Dengan kata lain, alam semesta Tuhan telah memasuki akhir kehidupan. Pada awalnya, para biksu alam semesta Tuhan tidak berpikir ada apa-apa. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, ketidakberdayaan menjadi semakin intens, dan bahkan orang bodoh pun mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, pada awalnya, para biksu alam semesta ilahi hanya berpikir bahwa planet, bintang asal, galaksi, atau bidang bintang tempat mereka berada akan segera mati. Maka, perang pun pecah. Semua orang dari setiap galaksi dan bidang bintang menabrak galaksi dan bidang bintang lainnya. Hanya saja ketika mereka mencapai galaksi dan wilayah bintang lain, mereka menemukan ternyata wilayah bintang lain juga tidak bernyawa. Pada akhirnya, sepotong berita menyebar di alam semesta Tuhan. Bukan hanya galaksi dan bidang bintang tempat mereka berada yang akan berakhir, tetapi seluruh alam semesta para dewa. Auzu.com. Akibatnya, banyak biksu tiba-tiba panik. Seluruh alam semesta akan segera hancur. Mereka pasti akan mengikuti alam semesta dan dihancurkan bersama. Akibatnya, hasrat yang ditekan di lubuk hatiku oleh biksu itu meledak sepenuhnya. Dendam, pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak berdosa, dan seterusnya, berbagai hal mulai terjadi di setiap bidang bintang di alam semesta. Masing-masing melepaskan sisi gelap jauh di dalam hatiku. Setiap saat, akan ada banyak biksu yang sekarat. Pada awalnya, kekuatan super di alam semesta dewa akan maju untuk menghentikannya. Namun, semuanya hanya efektif di awal. Kemudian, bahkan jika mereka muncul, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, kekuatan besar itu juga menutup gerbang mereka sendiri dan tidak terus menghentikan mereka. Bukannya mereka tidak mau, tetapi itu tidak bisa dihentikan. Meskipun ada banyak murid dari kekuatan ini, ada lebih banyak biksu di alam semesta. Berapa banyak orang yang bisa mereka hentikan? Alam semesta dewa, Shenzong. Shenzong adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta. Bahkan lebih kuat dari ras jiwa alam semesta suci. Lagi pula, meskipun ras jiwa kuat, alam semesta suci dan alam semesta ilahi bukanlah lawan di level yang sama. Shenzong, aula besar. Selain seorang pria parubaya dengan tampilan agung dan wajah sedih duduk di aula utama, kedua sisi aula utama juga penuh dengan orang-orang kuat di alam jalan. Mereka yang memenuhi syarat untuk muncul di sini adalah para pengendali kekuatan terkuat di alam semesta. Orang-orang inilah, kekuatan mereka, yang mengendalikan seluruh alam semesta dewa. Mereka sebenarnya adalah penguasa sejati alam semesta dewa. Pemimpin, saya sarankan aliansi alam semesta dewa kita segera mengirim pasukan ke alam semesta suci untuk merebut dan menduduki alam semesta suci. Jika tidak, jika kita terus berlanjut, bahkan jika kita akhirnya menguasai alam semesta suci, korban para biksu alam semesta dewa kita akan sangat serius. Saya khawatir tidak akan ada. Ada berapa banyak orang di sana? Seorang pria kuat di alam Tao di kedua sisi aula utama berdiri dan menatap Master Sekte Shenzong yang sedang duduk di kursi utama. Aliansi alam semesta dewa, ini adalah persatuan semua kekuatan di seluruh alam semesta dewa yang bisa disebut kelas atas. Master Sekte Shenzong adalah pemimpin aliansi ini. Tujuan aliansi ini adalah untuk merebut alam semesta suci atau alam semesta lainnya. Jika tidak, begitu alam semesta dewa hancur, mereka juga akan jatuh. Tak satu pun dari mereka ingin mati.
Terutama yang kuat di alam Dao besar. Meskipun alam semesta suci adalah yang paling dekat dengan alam semesta ilahi kita, vitalitas langit dan bumi alam semesta suci tidak cocok untuk para biksu di alam semesta ilahi kita. Lagi pula, vitalitas langit dan bumi mereka hanya cocok untuk kultivasi suci. Jika kita berhasil, kultivasi akan memberikan hasil yang lebih baik daripada setengahnya. Untuk saat ini, hal itu tidak berpengaruh pada alam semesta ilahi kita. Jika dibiarkan berlarut-larut, kekuatan alam semesta ilahi kita akan melemah secara bertahap. Pada saat itu, alam semesta ilahi mungkin akan diserang balik oleh alam semesta suci. Atau diserang oleh alam semesta lain. Sebelum seseorang selesai berbicara, orang kuat di alam Tao kedua berdiri dan menentangnya. Tokoh kuat pertama dari alam Tao berbicara dengan ekspresi tidak senang, kekuatan alam semesta suci jauh lebih rendah daripada kita. Alam semesta inilah yang dapat dengan mudah ditaklukkan oleh alam semesta dewa kita. Jika kita tidak menyerang alam semesta suci, maka seranglah alam semesta sihir. Atau alam semesta bela diri. Alam semesta sihir memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Pasti sangat sulit untuk menaklukkan mereka. Terutama di alam semesta bela diri, kekuatan keseluruhan mereka masih lebih tinggi daripada kita. Jika kita menyerang mereka dengan gegabah, apakah kita bisa berhasil masih menjadi pertanyaan. Alam semesta seni bela diri, alam semesta yang dikultivasi. Berbeda dengan alam semesta suci dan alam semesta sihir untuk berlatih latihan dan keterampilan bertarung. Alam semesta seni bela diri juga mengolah tubuh fisik. Oleh karena itu, vitalitas langit dan bumi dari alam semesta seni bela diri adalah yang paling cocok untuk para dewa dan biksu alam semesta kita. Tokoh kuat ketiga dari alam Tao berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kita akan menyerang alam semesta seni bela diri? Dengan begitu, mungkin kita akan kalah. Orang kuat dari alam agung itu keberatan. Lagi pula, alam semesta seni bela diri lebih kuat dari mereka. Saya sarankan untuk merebut alam semesta suci terlebih dahulu. Kemudian gunakan alam semesta suci sebagai batu loncatan untuk menyerang alam semesta bela diri. Alam semesta bela diri adalah tujuan akhir kita. Menguasai alam semesta suci terlebih dahulu. Bahkan jika kita merebut alam semesta suci dengan sedikit gesekan, bagaimana dengan itu? Di alam semesta suci, mustahil bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Itu bahkan akan melemahkan kekuatan tempur kita. Dalam jangka panjang, kita dan dunia seni bela diri akan semakin melebar. Mungkin pada akhirnya akan diratakan oleh dunia seni bela diri. Di aula utama, para ahli di ranah Dao besar berdebat tanpa henti. Namun pada dasarnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu secara alami setuju untuk merebut alam semesta suci terlebih dahulu. Di sisi lain, disarankan untuk merebut alam semesta bela diri terlebih dahulu. Oke, Master Sekte Senzong, pemimpin aliansi alam semesta dewa, sedikit mengernyit dan mendengus. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi sunyi, mereka semua menatap pemimpin mereka. Alam semesta suci rentan, dan kita bisa merebutnya kapan saja. Namun, vitalitas alam semesta suci memang tidak cocok untuk kita. Maksudku, kita sudah maju untuk menyerang alam semesta bela diri. Akan lebih baik jika kita bisa menaklukkan alam semesta bela diri. Jika kita tidak bisa menaklukkannya, kami akan mundur dari alam semesta suci dan langsung mengambil alam semesta suci. Pemimpin yang bijaksana, semua orang bersorak. Bagaimanapun, keputusan Master Sekte Senzong sejalan dengan gagasan kedua faksi. Terlebih lagi, semua orang di sini merasa bahwa meskipun mereka gagal menyerang alam semesta bela diri, mereka masih dapat dengan mudah merebut alam semesta suci. Bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi kekuatan alam semesta suci yang terlalu lemah. 100 tahun. Aku hanya memberi 100 tahun. Setelah 100 tahun, kita akan mengirim tentara ke alam semesta bela diri. Pada saat yang sama, aku tidak ingin informasi ini bocor. Master Sekte Senzong melirik semua orang yang hadir. Ada secercah cahaya dingin yang masuk. Semua orang gemetar, dan mereka semua setuju. Kemudian, mereka bubar satu demi satu. Kembali untuk memperbaiki tentara dan kuda, dan akan mengirim mereka ke alam semesta bela diri. Saat ini, di alam semesta suci, Murong Yu dan yang lainnya belum menerima kabar apapun, dan masih menikmati kedamaian dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa krisis besar akan segera menimpa mereka.